Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita yang kita sebut saja namanya Siti. Waktu itu dia akan pulang dari kantornya. Perlu kalian ketahui bahwa kantor tempatnya bekerja terletak di lantai 49. Jadi dia harus menggunakan lift untuk menuju keluar. Saat lift melewati lantai 42, masuklah seorang pria yang kita sebut saja namanya Cecep. Yang kebetulan dia juga bekerja di gedung tersebut, namun berbeda perusahaan. Lalu keduanya pun terlibat obrolan basa-basi untuk membuat suasana tidak terlalu tegang. Lalu Cecep menunjukkan sebuah gambar yang ada pada lift tersebut. Tanpa diduga, kemudian lift tersebut tiba-tiba mengalami gangguan dan berhenti. Mereka berdua pun mulai merasa panik. Mereka berusaha mencari solusi dengan menekan semua tombol darurat yang ada di sana. Namun semuanya tidak berfungsi. Cecep berpendapat bahwa semua tombol yang ada di panel tersebut tidak berfungsi karena kemungkinan listrik telah mati. Siti pun membantah pendapatnya karena dia melihat lampu lift masih hidup. Situasi tersebut bertambah buruk akibat keduanya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Setelah segala percobaan dilakukan, keduanya meminta tolong melalui CCTV dan membuka pintu secara manual. Cecep mengatakan jika dia yakin dalam beberapa menit seseorang akan datang menolong mereka. Namun hal tersebut tidak membuat Siti lebih tenang, karena dia berencana akan segera terbang ke New York pukul 11 malam ini. Dalam keadaan terjebak di dalam lift tersebut, akhirnya mereka pun saling berkenalan sambil menunggu bantuan atau petugas keamanan datang. Diketahui dari obrolan mereka bahwa Siti bekerja sebagai humas di perusahaan kontraktor yang cukup besar, sementara Cecep baru bekerja sebagai akuntan di perusahaan asuransi. Sampai di sini, perlu kita ketahui bahwa di gedung yang berukuran besar tersebut digunakan oleh berbagai macam perusahaan, sehingga walaupun bekerja dalam satu gedung, keduanya pun tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya, karena mereka semua berbeda perusahaan. Kemudian mereka terus berusaha agar bisa keluar dari dalam lift dengan mencoba menjebol langit-langit. Namun langit-langit tersebut nampaknya sangatlah keras. Tak terasa 1 jam telah berlalu, dan Siti mengatakan jika dirinya sudah ketinggalan jadwal penerbangan. Lalu Cecep memberikan Siti air minum yang dia bawa, karena Siti terlihat kehausan. Keduanya pun kini terlihat mulai semakin akrab dan berbincang mengenai pekerjaan mereka masing-masing. Singkat cerita, mereka sudah terjebak di dalam lift selama kurang lebih 4 jam. Hal yang ditakuti Siti pun terjadi. Ternyata Siti saat itu sedang menahan rasa untuk pipis, dan sekarang dia sudah tidak kuat lagi untuk menahannya. Siti akhirnya terpaksa menggunakan sebuah termos kosongnya untuk menampung air pipisnya. Sementara Cecep menghadap ke belakang dan tidak berani mengintip. Close your eyes. Setelah itu, Siti menambah gambar yang sebelumnya sudah ada di sana untuk mengisi waktunya. Pada pukul 1 malam, suasana menjadi agak tegang karena Cecep mengatakan bahwa dirinya telah terpesona dengan keseksian Siti saat beberapa kali melihatnya di ruang lobi gedung. Namun saat itu, Cecep tidak berani untuk mengajak Siti berkenalan. Siti yang mendengar hal tersebut tidak terlalu mempermasalahkannya. Justru dia sangat menghargai kejujuran dari Cecep. Saat keduanya membicarakan sesuatu yang lebih intim, tanpa diduga, Cecep mengatakan bahwa dirinya ingin sekali mencium Siti. Tanpa disangka-sangka, Siti pun tidak menolak saat Cecep mendekatinya. Dan kemudian mereka pun langsung adu otot di tempat tersebut. Setelah itu, Cecep menganggap dirinya sudah berpacaran dengan Siti. Namun Siti membantahnya dan berkata bahwa apa yang telah mereka lakukan baru saja tidak membuat dirinya jatuh cinta kepada Cecep. Mendengar hal itu, Cecep tampak kesal dan berkata hal yang paling mengejutkan,
yaitu bahwa dirinya lah yang telah menjebak Siti di dalam lift. Hal itu bisa terjadi karena Cecep merupakan seorang security di gedung tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Cecep, Siti pun terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Saat Cecep mengambil kunci lift dan mempersilahkannya keluar, Siti berjanji akan melaporkannya kepada polisi dengan penuh rasa emosi. Mendengar ucapan Siti, Cecep pun mengurungkan niatnya untuk membebaskan Siti dan kembali mematikan lift tersebut. Tanpa diduga, saat Siti mencoba merebut kunci yang masih terpasang di panel lift, dirinya tak sengaja menyebabkan kunci tersebut patah. Dan yang sangat membagongkan lagi, Cecep pun juga menjadi panik karena dirinya tidak membawa kunci cadangan. Dalam keadaan tersebut, Siti langsung menyerang Cecep menggunakan sepatunya sampai dia pingsan. Namun tiba-tiba, Cecep langsung menjabak rambutnya dan menghantamkannya ke lantai sampai Siti pun juga ikut pingsan. Setelah beberapa saat, Siti bangun dan melihat Cecep yang sedang duduk. Setelah itu, keduanya tampak tenang dan berusaha mencari solusi untuk dapat keluar bersama-sama. Cecep kemudian mencoba menjebol langit-langit dan ternyata usahanya berhasil. Siti pun mengatakan bahwa dirinya saja yang naik keluar dan segera membuka pintu dari luar. Namun Cecep tidak percaya karena dia takut bila Siti berbohong dan akan kabur lalu melaporkannya kepada polisi. Siti pun meyakinkan Cecep dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut. Tanpa diduga, setelah berhasil naik, Siti pun mengacungkan jari tengahnya. Itu membuat Cecep sangat kecewa dan menjadi semakin marah. Kemudian, karena pintu berjarak cukup jauh dan berada di ketinggian, Cecep pun berhasil mengejarnya dan menarik Siti yang hampir saja berhasil keluar, sampai keduanya jatuh kembali ke dalam lift. Beberapa saat kemudian, Siti terbangun lebih dulu dari pingsannya dan langsung mencoba mengaktifkan alat pemadam yang ada di langit-langit, supaya tim pemadam kebakaran segera datang. Saat Cecep sadar, Siti pun langsung memukul kepalanya dan mengikat tubuhnya, sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Karena melihat Cecep yang sudah tak berdaya, Siti pun kemudian membuat sebuah video sebagai bukti ke polisi bahwa Cecep telah sengaja menjebak dirinya. Terkuak fakta bahwa pada saat Cecep mengalihkan perhatian Siti pada gambar yang ada pada lift tadi, Cecep mengambil kesempatan itu untuk menghentikan lift menggunakan kuncinya. Karena Cecep sebenarnya ingin mengungkapkan perasaan hatinya kepada Siti, maka dari itu dia menjebak Siti di dalam lift, agar Cecep bisa mendapatkan kesempatan berdua dengan Siti dengan cara menciptakan situasi seperti ini. Singkat cerita, keduanya sudah terjebak di dalam lift tersebut selama 17 jam. Salah satu teman kerja Cecep yang bernama Edi, yang juga merupakan seorang security, datang bersama dengan pacarnya. Edi pun terkejut melihat layar CCTV yang memperlihatkan bahwa ada dua orang yang sedang terjebak di dalam lift. Edi pun segera menuju ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Cecep tiba-tiba terlepas dari ikatannya dan langsung menendang Siti. Tanpa diduga, ketika Edi masuk ke dalam lift melalui celah sempit tersebut, Cecep menahan tubuhnya dan kemudian dia menyalakan lift. Sehingga Edi pun harus tewas di tangan teman kerjanya sendiri. Sorry. Setelah itu, Siti dibawa masuk ke dalam bagasi mobil. Lalu Cecep membersihkan tubuhnya serta menghilangkan barang bukti, yaitu jasad Edi dan rekaman CCTV. Tanpa diduga, pacar Edi menghampiri dan ingin menanyakan keberadaan Edi. Namun, saat itu pacar Edi tidak mendapatkan jawaban dan kemudian dia pergi. Cecep yang tidak ingin ada saksi, kemudian dia menghabisi pacar Edi dan menjatuhkan jasadnya ke bawah lift. Beberapa waktu kemudian, Cecep sampai di sebuah tempat dan langsung menuangkan bensin ke sebuah bak sampah. Saat Cecep membuka bagasi mobil,
Dia mengira jika Siti sudah tak bernyawa. Tanpa diduga, saat Cecep sedang menyiramkan bensin ke bak sampah, Siti bangun dan langsung menghantam kepalanya. Melihat ada kesempatan, Siti pun langsung kabur menggunakan mobil Cecep yang kebetulan masih menyala. Namun setelah beberapa meter berjalan, Siti memutuskan untuk balas dendam dengan cara menabrakkan mobilnya ke arah Cecep dan membuat tubuh Cecep masuk ke dalam bak sampah tadi. Saat Cecep sudah tak berdaya, Siti langsung menyalakan api ke tempat yang sebelumnya sudah dituangkan bensin oleh Cecep menggunakan sebuah cerutu. Setelah itu, Siti pun tampak lega sudah menghabisi Cecep yang telah membuat harinya menjadi berantakan dan kehilangan banyak waktu. Dan film pun selesai. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin, salam 1000 layar kaca.